Selamat pagi semua ya dari Sabang sampai Merauke. Keluarga muda yang berbahagia, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Keluarga muda Indonesia, apa kabar? Insyaallah di Ahad yang penuh cerah ini, alhamdulillah ya, minimum di tempat saya cukup cerah mataharinya, yang biasanya tiap hari hujan terus ya. Oke, tempatnya teman-teman hujan nggak ya? Ya, kalau di wilayah utara rata-rata udah mulai hujannya rata gitu ya. Kemarin perjalanan dari Bolamondo ke Manado sih lumayan sudah ada beberapa, ada yang hujan tapi nggak hanya sekedar gerimis, tapi pas dari Manado ke Bolamondo ya itu ya, di daerah Sulawesi Utara, wah hujannya luar biasa. Keluarga muda yang berbahagia, alhamdulillah ya. Kita jangan lupa nanti siang kita mengkaji tentang otak pemaafan ya. Dan itu bagian serangkaian apa namanya, sharing kita di tiap pagi atau tiap malam ya, sharing kita tentang otak pemaafan. Pagi ini kita lanjutkan dikit ya, sekaligus kita ingatkan ya, yang belum daftar segera mendaftar ya. Nanti siang itu sekali lagi kita membahas otak pemaafan. Jadi kalau teman-teman yang biasa, yang memiliki yang praktisi forgiveness ya, forgiveness terus apa namanya, dan sejenisnya gitu ya, healing ya, silakan ikut ya. Insya Allah akan menemukan pijakan ilmiahnya ya, karena pijakan ilmiahnya ada di brain activity, ada di aktivitas otak ya. Atau teman-teman yang sulit move on seperti itu ya, itu silakan ikut ya, meskipun kajiannya kita hanya ya, bahasa kita sih hanya 2 jam ya, 1 jam sampai 2 jaman gitu ya, cuman udah lumayan lah ya. Ya, kalau ingin lebih dalam lagi di program workshopnya sampai 10 jam ya. Oke. Pemaafan itu, kemampuan memaafkan itu efeknya luar biasa. Efeknya di mana-mana. Ya. Secara pribadi, kemampuan memaafkan ada hubungannya dengan bagaimana Anda bisa memperbaiki trauma masa kecil. Itu ada hubungannya dengan pemaafan ya. Apa namanya, proses pemaafan juga ada hubungannya dengan bagaimana Anda bisa cepat move on ya, lagi mangkel sesuatu gitu, biar prosesnya cepat, biar nggak lama-lama mengendap di dalam benak kita gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah move on ini juga, pemaafan itu juga penting di dalam bisnis. Ayo, siapa yang bisnisnya suka gonta-ganti ya, banyak, bagus, boleh. Tapi kalau melakukan bisnis ini menghadapi tantangan ya, nggak bisa menyelesaikan tantangan, atau tantangannya sudah ada, cuma akhirnya ya sudah pilih nggak mau menghadapi gitu ya, akhirnya gonta-ganti bisnis gitu ya. Ayo, siapa ya, bisa jadi ada hal yang perlu dibenahi dalam benaknya, yaitu pemaafan. Atau ya, melakukan sesuatu aktivitas pekerjaan ya, di tempat kerja maupun di bisnis sendiri ya, ketika menghadapi tantangan lebih banyak, persaingan lebih banyak, Anda lebih mundur diri ya gitu ya. Itu ternyata juga memiliki efek, juga dihasilkan dari sebuah efek yang namanya pemaafan. Nah, ini yang teman-teman harus atau wajib menurut saya memahami bagaimana sih proses pemaafan ini terjadi.
Oke ya, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa proses pemaafan itu melibatkan seluruh perangkat, ya, seluruh perangkat otak, ya. Kenapa dikatakan seluruh? Karena melibatkan kortikal, melibatkan subkortikal, ya. Bahkan kalau subkortikalnya itu harus kita bagi dua, ada yang satu melibatkan psikomotorik, ya, melibatkan batang otak, melibatkan cerebellum, ya, banyak sekali terlibat. Sehingga bagi pribadi-pribadi yang memiliki masalah di dalam otaknya, misalnya pencemas, ya, lama sekali mengelola ketakutan, ya, lama sekali mengelola sesuatu yang baru, misalnya ya, Anda akan adaptasi lama banget gitu ya. Ini juga bisa jadi penyebab daripada ketika Anda melakukan sesuatu hal yang menjengkelkan, maka sulit sekali Anda akan menghapus kejengkelan itu, ya. Nah, jadi betapa pentingnya pemaafan ini, ya, karena kemampuan memaafkan ini tidak hanya sekedar untuk untuk kebutuhan pribadi aja, hanya sekedar Anda memaafkan misalnya pada saat Idul Fitri, ya, saling memaafkan, bukan hanya sekedar itu aja, ya. Ada manfaatnya, kemanfaatan yang lebih besar lagi, ya. Di antaranya adalah dalam kehidupan sehari-hari, dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Dinamika apa itu? Dinamika berkeluarga. Ya, hubungan suami istri, hubungan suami anak, istri ke anak, ya, hubungan keluarga dengan tetangga. Ini. Oke, ya. Pertemanan dan seterusnya, ya. Ini penting sekali untuk memaafkan. Terus kemudian the next adalah pemaafan di dunia aktivitas, ya, di tempat kerja, di bisnis Anda. Ada proses-proses pemaafan terhadap siapa? Ya, pertama kali adalah pemaafan terhadap diri kita sendiri. Gitu ya. Kita melakukan kesalahan. Aduh, kok kesalahan gini. Akhirnya dari kesalahan itu, kalau kita tidak piawai dalam mengelola pemaafan, gitu ya, tidak piawai dalam mengelola pemaafan, maka kesalahan terhadap diri kita sendiri itu akan menjadikan akan menjadikan momok, akan menjadikan hantu terhadap diri kita ini. Kayak nanti salah lagi, kayak nanti salah lagi. Ya, ada satu tulisan yang menarik, ya. Ada suatu tulisan yang menarik yang kalau teman-teman baca, banyak sebenarnya tulisan itu di Facebook, ya, di Facebook, di medsos, ya, gitu ya. Seorang ayah dan seorang anak ketika ngobrol, ya, gitu ya, ngobrol sambil di dalam obrolan itu ada satu proses pendidikan tentunya, ya, di dalam obrolan itu, ya. Seorang ayah dan anaknya, ya, seorang ayah minta anaknya untuk memilih, ada dua mangkok mie, kayak gitu ya, langsung dari situ, ya, biar ini inspiratif, ya, dan bisa dipraktekin, ya. Dua mangkok, ya. Yang satu mangkoknya itu ada yang satu mangkok itu berisi mie dan di atasnya ada telur. Oke, ya, ada satu telur. Yang satu adalah mie di mana di atasnya nggak ada telur dan tidak nampak telur. Oke. Akhirnya seorang ayah itu nanya pada anaknya, "Nak, silahkan pilih salah satu yang kamu sukai." Oke, ya, yang kamu sukai. Maka dia pilihlah yang ada mie, yang ada satu telur. Oke, ya. Pas ada satu telur, pas makan, akhirnya ayahnya memilih yang tentunya yang dipilih, satu telur sudah dipilih sama anak, ayahnya tentunya yang tidak ada telur di atasnya mie, kan gitu. Tapi pada saat makan, anaknya melihat, oh ternyata mie-nya sang ayah ternyata ada 2 telur. Maka dia langsung mikir, waduh, kok dia 2 telur kayak gini, gitu ya. Maka ayahnya pesan, "Nak,
uh, kalau kamu memutuskan sesuatu, ya, jangan berdasarkan untung dan rugi, ya, jangan berdasarkan untung dan rugi. Ya, kalau memilih yang nggak ada telurnya kan, waduh, kurang kan gitu kan. Tapi mie yang ada telurnya, waduh, dia lebih untung. Ya, ternyata dia salah. Ya, akhirnya disuruh milih lagi. Ya, disuruh disuruh melakukan pemilihan lagi, antara satu ada tetap ada mie, ada telur satu di atasnya, dan satu mie dan di atasnya tidak ada telur, ya. Ayahnya suruh memilih, silahkan kamu memilih salah satu. Dia pilihlah yang di atasnya nggak ada telur, ya, dengan satu harapan biar bisa jadi nanti di bawahnya ada telur dua. Otomatis ayahnya memilih yang ada satu telur, ya kan. Pas ayahnya makan satu telur, dia pas makan dia udek ternyata nggak ada telur, jadi di bawah mie-nya itu, ya gitu ya. Maka ayahnya berpesan, nak, kalau memilih sesuatu jangan serakah, ya gitu. Jangan serakah, gitu. Jangan memilih sesuatu, jangan serakah, jangan jangan serakah, dan jangan hanya berpedoman pada pengalaman kehidupan Anda, karena pengalaman itu kemarin, hari ini bisa jadi berubah, ya. Karena nasihat Rasulullah gitu ya, hari ini itu harus lebih baik daripada kemarin gitu ya. Jadi jangan hanya menggunakan pemandu, jangan hanya menggunakan pengalaman masa lalu, ya, itu sebagai pemandu 100%, jangan, ya, karena banyak jebakan bad. Kemudian yang ketiga, gitu ya. Yang ketiga, orang tuanya juga memberikan pilihan yang sama, ya. Yang satu mangkok mie yang di atasnya ada di atasnya ada telur, yang satu mangkok mie yang di atasnya tidak ada telur, ya gitu ya. Satu mangkok mie yang di atasnya nampak ada satu telur, yang satunya tetap, ya, satu mangkok mie yang di atasnya mie tidak nampak ada telur. Oke. Maka sang ayah bilang, "Nak, silahkan memilih salah satu." Oke, ya. Silahkan kamu dulu yang akan menentukan pilihan, ya gitu ya. Nanti ayah yang belakang. Ya, maka sang anak mengatakan, "Karena engkau ada ayahku, ya, aku takzim kepadamu, ya ayah," gitu ya. "Maka aku mengizinkan kaulah yang memilih lebih dulu." Kaulah yang memilih dulu. Insya Allah akan memberikan keberkahan padaku, gitu kan. Maka ayahnya milih yang nomor yang ada telurnya, yang nampak telurnya, gitunya. Dalam benaknya, ya, ketulusan dan ikhlasnya luar biasa dia, gitu ya. Bagi dia nggak berharap sama sekali kalau ada telurnya di minyak, di mangkok mie itu apakah ada telur atau tidak, itu bagi dia nggak masalah, gitu ya. Yang penting dia bisa berkontribusi, bisa memberikan ayahnya, dan ayahnya mampu memilih atas pilihan ayahnya, dan dia menikmati ternyata di bawahnya di bawahnya mie yang tidak dipilih oleh sang ayah tersebut ternyata tersedia 2 telur, ya. Maka ayahnya menyampaikan, "Nak, ya, lakukan dalam kehidupan ini semua pilihan, semua keputusanmu, ya, berdasarkan pada nilai-nilai kebaikan. Maka Tuhan akan membimbingmu untuk senantiasa menorehkan, untuk senantiasa akan dekat dengan kebaikan." Nah, ini satu hal yang penting di dalam satu proses pemaafan, teman-teman. Bahwa inti daripada satu proses pemaafan itu adalah ketulusan, ada keikhlasan. Waduh, susah dong, susah memang, susah gitu, susah bagi yang nggak latihan. Tapi yang senantiasa latihan melakukan itu, sesungguhnya kesusahannya itu sudah tidak, karena sudah terbiasa. Ya, kalau teorinya di dalam otak kita ini ada satu proses namanya neurogenesis, ya, namanya neuroplasticity.
ya, bagaimana otak itu dilatih untuk melakukan sesuatu. Oke ya, sehingga kalau latihan atas sesuatu itu berisi tentang kebaikan-kebaikan, maka struktur-struktur otak pun akan membackup, akan terbangun neuron-neuron atau jejaring-jejaring neuron yang berisi tentang kebaikan. Ini Andre Newberg yang melakukan satu riset di tahun 2003 sampai 2007 itu riset yang sangat sangat luar biasa. Ya. Sementara si Daniel Wypoff juga melakukan satu riset bahwa aslinya konsep yang ada di dalam neuron-neuron manusia itu ya aslinya adalah konsep yang berisikan tentang aturan-aturan kebaikan. Nah, keluarga muda Indonesia yang dirahmati Allah, ini konsep yang mendasar. Tentunya lah kalau sudah susah bagaimana cara memperbaiki, Dok, ya. Cara memperbaikinya yang pertama, teman-teman harus mau ingin diperbaiki, harus ada kerentak, harus ada kemauan, ya. Aku ingin memperbaiki, itu dulu, itu penting, ya. Karena dengan dasar aku ingin memperbaiki itu aktivitas kesadaran akan bekerja bagus. Kita ingat bahwa proses pemaafan itu melibatkan whole brain, ya. Whole brain kalau teman-teman psikolog ya, melibatkan pikiran kognitif, pikiran afektif, pikiran psikomotor, ya gitu kan. Nah, kalau di neuroscience kita bedah, kognitifnya di mana? Di kortikal. Ya, afektifnya di mana? Di subkortikal, gitu kan. Psikomotornya di mana? Di subkortikal sama kortikal. Oke ya. Jadi melibatkan dua-duanya, ya, melibatkan bagian seluruh otak itu sedemikian rupa sehingga whole brain ini terjadi. Ya. Nah, karena aktivitas otak ini full gitu ya teman-teman ya. Karena aktivitas otak ini whole brain maksud saya, menyeluruh gitu ya. Maka latihannya juga tidak mudah. Wong teman-teman jadi, minta maaf ya. Wong teman-teman jadi tukang balas dendam itu kan prosesnya lama juga. Pemaafan itu balasnya kan tidak memaafkan. Kalau tidak memaafkan itu isinya kan ada dorongan untuk membalas. Ya, itu prosesnya juga Anda bisa memiliki pikiran-pikiran setiap saat balas dendam, itu prosesnya lama. Bahkan bisa jadi proses pengasuhan yang Anda alami itu pernah mengalami kehidupan yang berisikan tentang balas dendam. Dan kita tahu bahwa di dalam kajian-kajian balas dendam, ya, dongkol, dengki, dendam itu sudah dimasukkan dalam kategori pikiran-pikiran yang bermasalah. Yang pada gilirannya itu tentunya bisa menjadi lebih berat kalau dibiarkan terus-menerus, gitu ya. Nah, ini yang seterusnya kita harus pahami lebih detail lagi ya. Kira-kira perangkat apa saja kok membuat orang-orang kok susah memaafkan dan ada orang-orang yang demikian mudah memaafkan. Nah, itu perangkatnya, itu cara mempelajarinya ada di dalam otak manusia. Ya, ada dalam sirkuit manusia. Ya, banyak hal-hal ya yang terlibat dalam proses pemaafan dan proses balas dendam termasuk ya. Ada namanya anterior cortex singulatus, ada namanya ventral striatum, ada namanya inferior frontal gyrus atau gyrus frontalis bagian inferior. Ada namanya sulcus anterior superior temporal cortex, ya. Atau ada yang mengatakan ya gyrus superior juga ada yang mengatakan seperti itu. Ada bagian-bagian yang sangat luar biasa.
Nah, ini teman-teman pahami bagaimana mengolah bagian otak itu, ya, mengolah yang tentunya kita nggak berpikir ribet banget ya. Nah, bagaimana mengolah? Bagaimana Anda melatih gyrus cingulatus itu agar tidak menjadi pribadi pendendam? Bagaimana Anda bisa melatih gyrus bagian superior dari temporal itu, ya, Anda latih agar senantiasa bisa berkontribusi dalam proses pemaafan. Area-area predikus yang ada di otak kita, wah, itu memiliki peran yang tidak sedikit dalam proses membangun keputusan-keputusan strategis, ya, yang berisi tentang apakah itu kejelekan atau kebaikan. Dorsolateral prefrontal cortex juga memiliki peran itu. Kadang-kadang kita membalas itu, ya, membalas sesuatu itu tiba-tiba muncul masuk akal itu membalas itu. Ya, maka kalau dalam konsep ilahiyah saya katakan begitu, ya, membalasi sebatas apa yang dia lakukan. Tapi kalau Anda memberikan ampunan itu jauh lebih baik. Itu konsepnya. Ya. Karena apa? Karena membalas itu ketika aktivitas antara kortikal, antara dorsolateral prefrontal cortex sama bagian anterior cingulatus cortex itu melakukan satu connecting yang sangat plus dengan bagian medial temporal gyrus itu, dia melakukan satu connecting gitu. Kita melihat sesuatu seakan-akan masuk akal, gitu ya. Kalau sudah begitu, kalau masuk akal yang emosional, gitu ya. Contohnya, Anda kalau diskusi terus merasa harga dirinya Anda terinjak, gitu ya. Anda melakukan suatu proses pembelaan, ya, gitu ya. Yang boleh jadi Anda, wah, betul, saya salah, gitu ya. Tapi Anda melakukan satu proses pembelaan yang sedemikian rupa, ya, seakan-akan yang Anda lakukan, yang Anda argumen Anda itu seakan-akan masuk akal, gitu ya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, maka itu orang-orang yang pinter move on biasanya orang-orang yang cerdas, dan orang-orang yang sulit move on juga orang-orang yang cerdas. Nah, bedanya di mana, dok? Bedanya di mana? Bedanya di tata kelola emosi. Oke, ya, tata kelola emosi, bagaimana menata, bagaimana dia mengenali emosi destruktifnya, bagaimana dia mengelola, dan seterusnya. Terus kemudian bedanya di mana lagi? Bedanya di dalam self controlnya, sistem kendalinya, ya, dia mudah panas atau tidak, gitu ya. Mudah panas itu dalam arti mudah tersulut atau tidak, gitu ya. Oke, ya, teman-teman. Selebihnya kita bisa ketemu di nanti siang insya Allah jam 13 sampai jam 15 waktu Indonesia bagian Barat, ya, kita membahas tentang otak emosi dan fitrah kemanusiaan, ya. Ini basic otak pemaafan, ya. Kita banyak membahas tentang otak, tapi saya jamin Anda tidak bingung tentang otak itu karena saya saya akan sampaikan dalam konteks yang paling sederhana, ya, dengan bahasa yang paling sederhana, yang pasti tidak menyalahi pakem neuroscience, gitu ya. Pakem pewayangan, ya, pakem neuroscience juga ada, ini katanya para guru besar Indo ada pakemnya, ada hal-hal yang harus dipegang teguh. Baik, teman-teman keluarga muda Indonesia yang berbahagia, jangan lupa, ya, kalau ingin daftar nanti di WA di 0859 5904 3357, ya. Saya ulangi di 0859 5904 3357 sama Mas Udi, atau di 0821 3645 7526, oke, ya, atau di 0821 3645 7526. Ayo kita ramaikan kuliah
online kita, online kita nanti siang ya, gitu ya, sehingga kita memiliki keilmuan dalam satu proses pemaafan. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Dr. Amir Susdi dari Sekolah Neuroparenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.